aku mati-matian loh memperjuangkan brand ini. Dari nol mungkin dokter tahu, sekilas melihat perjuanganku aku mati-matian. Banyak yang bergantung sama aku karena aku berasal dari nol banget. Keluargaku susah banget. Hola netizen yang tercinta. Beberapa hari belakangan Daviana Skincare disebut-sebut sebagai salah satu brand produk kecantikan yang menipu pembelinya. Hal itu bermula dari sebuah unggahan dokter detektif yang menyebutkan brand tersebut menjual produk yang overklaim setelah dicek di laboratorium. Sebelum disenggol oleh dokter detektif, Daviana Skincare ternyata juga pernah direview oleh Dr. Richard Lee. Akhirnya pemilik Daviana Skincare buka suara di podcast milik Dr. Richard Lee. Si owner mengakui bahwa produk skincare yang diluncurkannya pernah direview negatif oleh Dr. Richard sebelum disinggung oleh dokter detektif. Owner Daviana mengatakan bahwa produknya pernah direview oleh Dr. Richard pada tahun 2019. Namun ia langsung memperbaiki kesalahannya saat itu. Meski sempat kaget dan terpukul disenggol oleh Dr. Richard, Melvin mengaku ia merasa berterima kasih dengan Dr. Richard. Menurut Melvin, seiring berjalannya waktu, ia menganggap bahwa sosok Dr. Richard diperlukan di dunia bisnis skincare. Ia mengatakan bahwa ia sempat kesal dengan review Dr. Richard karena terpengaruh emosi dan banyaknya tekanan pada saat itu. Dr. Richard sendiri mengatakan bahwa ia pernah menyampaikan produk Daviana Skincare kemasan lama mengandung hidroquinone. Melvin menanggapi ucapan sang dokter dan menambahkan bahwa ia mulai membuat perbaikan dan mengurus legalitas setelah direview. Dr. Richard merasa kagum dengan Daviana yang ternyata malah makin berkembang setelah mendapat kritik darinya. Pemilik Daviana pun menyebutkan bahwa review Dr. Richard membuatnya menjadi berusaha lebih keras untuk memperbaiki dan mengembangkan bisnisnya tanpa membuat kesalahan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sadar gak sih semua kekacauan ini tuh gara-gara flexing? Kebanyakan flexing. Dulu kau dituduh pakai fake bayar. Dulu kau dituduh money laundry. Sekarang overclaim ternyata. Oh, akhirnya kita tahu nih. Ternyata yang bikin dia kaya itu adalah menjual produk kosong gak diisian. Artinya produk kosong itu kan berarti modalnya murah. Dengan dia jual mahal, berarti profitnya gede. Itulah dia kaya. Itu ternyata. Jadi kemarin-kemarin tuduhan money laundry salah. Ya makanya ini gara-gara flexing. Jadi orang tuh mencari-cari apa sih yang bikin dia kaya. Ditambah lagi, kau tuh udah kaya dari duit orang-orang Indonesia. Tapi kau belanjakannya untuk barang-barang branded. Duitnya nggak turun ke bawah lagi, naik ke atas. Kau memperkaya orang kaya. DRL gitu kan ya. Kan dia dibilang di video itu tidak akan mengecek lab produk-produk yang sudah ber-BPOM. Terus minuman fiber kemarin gimana? Minuman fiber itu kan sudah dipastikan BPOM. Secara logika BPOM udah pasti aman. Cuma katanya kan ada daun jati gitu kan, daun jati Cina gitu kan ya, yang seharusnya itu harus logo BPOM itu TR gitu kan, logo-logo obat tradisional gitu. Itu apa nggak menyenggol produk ber-BPOM? Kok saya tangkap nih ya semakin hari ini. Dulu saya sangat mengapresiasikan DRL ini ya, karena dia mengedukasi masyarakat tentang skincare abal-abal. Tapi kok dari awalnya saya sudah ngeh tentang edukasinya dia menyimpang tuh ketika dia dulunya di platform media lain gitu kan, yang bilang yang kolagen ini penuh dengan gula gini. Totonya di endorse sama itu brand Ono. Nah dari situlah saya sudah mulai namanya trust issue terhadap orang edukator zaman sekarang gitu kan ya, bagi seorang dokter gitu kan ya. Kita ya bisa dikatakan saya orang awam aja tahu kok gitu kan. Gula memang nggak bahaya, yang bahaya tuh kalau berlebihan kan gitu. Masalahnya gula dalam kemasan itu gila sampai puluhan gram anjing. Terus masalah air minum kemarin gitu kan ya, air minum kemarin masalah BPA gitu kan ya, emang bahaya gitu kan. Nah itu kan produknya sudah BPOM gitu kan, katanya nggak mau menyenggol produk-produk yang sudah BPOM. Itu gimana tuh, kok kayak nggak edukasinya tuh kayak nggak konsisten gitu sih. Itu aja sih yang pertanyaan saya dari saya gitu kan ya. Semoga tersampaikan ke dokternya gitu. Bye. Aku jelasin ya, Sunio ya. Jadi overclaim itu satu perbuatan pidana, kejahatan. Jangan beralasan karena sudah izin
BP POM, terus nggak masalah kalau overclaim. Itu perbuatan pidana melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Saya bacakan ya, pasal 8 ya, saya bacakan ini. Ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan jasa yang huruf B, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau neto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Tidak sesuai dengan etiket atau labelnya, jumlahnya tidak sesuai gitu. Yang C, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya ya. Terus yang D, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut ya. Pakai pasal 8 saja, ayat B saja sudah terpenuhi itu ya, overclaim itu. Kemudian di mana pelanggaran pidananya? Saya sebutkan pasal 62 ya. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ya, bla bla pasal 9 dan sebagainya ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi overclaim itu adalah sebuah perbuatan pidana, dan saya sarankan BP POM bukan hanya memproses tidak mengizinkan atau mencabut surat izin edarnya, tapi harus memproses ini secara pidana. Dan saya anjurkan para korban yang telah menjadi korban atas overclaim produk skincare ini, ayo laporkan, silakan laporkan, kita akan bantu untuk mendampingi melaporkan ini. Saya dukung ya Doktif, saya prihatin atas dihapusnya atau ditangguhkan akun Doktif. Mari kita berjuang melawan mafia skincare ini. Semangat! Kalau gue jadi dokter R ya, gue nggak akan ngebantuin tuh yang namanya owner skincare overclaim. Nggak akan gue kasih panggung, nggak akan gue bantuin. Enak di dia dong, dia yang overclaim, gue kalau misalnya jadi dokter R, gue yang disalahin, gue yang disangka komplotan, bener nggak? Ibaratnya nih, gue adalah seorang dokter yang sudah membangun citra ya, sudah mengedukasi, dulu juga pernah nangkepin skincare yang bahaya-bahaya, yang abal-abal. Gara-gara satu brand ang-ang-ang ini, ya, nama baik gue jadi tercoreng. Gara-gara ibarat nih, gue adalah susu putih, terus dikasih satu tetes tai. Akhirnya orang tidak mau minum susu putih gue lagi gitu loh. Sangat amat disayangkan sih kalau harus berkorban demi brand sampah abal-abal menurut gua pribadi ya. Terus mengenai rumor kalau misalnya Dokter R ini dapat saham ang-ang-ang 20% bahkan 40%. Sebenarnya infonya gue udah dapet dari kemarin siang tuh ya, sebelum MM posting di story-nya gitu. Gue udah dapet dan gue udah kasih informasi ini ke Doktif, tapi ya kan gue nggak tahu kebenarannya yang sebenarnya gimana gitu kan. Udah ada yang kasih tau gue, udah ada yang info gue, udah ada yang DM gue. Makanya kalau lo lihat postingan Dokter R itu kan ada tulisan koh itu gue gitu ya. Tapi menurut gue pribadi ya sayang banget gitu ya, harusnya sesama rekan dokter itu harusnya bisa sama-sama saling mensupport, saling membersihkan kolam kotor yang jahanam ini, kolam skincare yang kotor jahanam ini gitu loh. Bukan malah jadinya kayak berseteru lah apalah. Aduh, pusing pala Barbie, serius. Udahlah pusing pala gue. Gue rawat inap aja nih sekarang nih, rawat inap tuh. Udah gue mau istirahat dulu, mau ngaso dulu. Mana infus gue, kok nggak ada infus? Udahlah, nggak usah diinfus. Jujur saya hanya seorang ibu rumah tangga. Ya mungkin satu hal pendapat saya ini mungkin tidak familiar ya, karena saya rasa banyak juga yang menyetujui bagaimana pemikiran apa yang dilakukan oleh Doktif ini. Izin ya Doktif, hanya seorang ibu rumah tangga yang ingin bersuara. Ketika yang saya ketahui bahwasanya seseorang yang memiliki satu nilai profesi sebagai seorang dokter itu adalah tugas yang sangat mulia, yang memiliki satu tugas untuk melayani masyarakat demi
menyelamatkan dan memberikan satu nilai pencerahan ya, bagaimana apa dan seperti apa, bagaimana seperti apa dan apa yang harus kita lakukan, itu yang saya tahu. Nah, ketika itu juga menjadi seorang dokter punya satu nilai kode etik ya, menjalankan profesi. Saya rasa alangkah eloknya ketika kita melakukan hal-hal yang bersikap edukasi, mengedukasi, memberikan pencerahan, tidak mengapa, tapi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bersikap untuk menjatuhkan usaha orang lain. Saya rasa tidak baik kalau memang hal tersebut berdampak bagi orang-orang yang mencari nafkah ya, karena saya bukan membela Dr. Richard atau membela Devina, ini tidak, tapi inilah yang saya khawatirkan banget. Jangan sampai ada hal budaya-budaya barat yang kita juga harus mempertimbangkan. Kita hidup di negara Indonesia penuh dengan rasa cinta damai, menghormati, saling menghargai. Terlepas mungkin ada hal yang tidak baik di dalam satu kajian ilmiah yang ada di kosmetik tersebut, ada jalurnya. Saya rasa ya, kita berikan peringatan atau apapun yang pastinya berdampak bagaimana untuk memberikan pencerahan dan tidak untuk menjadikan satu hal nilai jadi kebingungan di hati kita masyarakat. Tapi di sini saya yakin seorang perempuan pasti memiliki hati nurani ya, jangan sampai menjadikan ini ain ya, ain untuk kita sendiri dan orang lain. Dan ada hal juga, pesan saya juga bukan hanya untuk yang doktif atau teman-teman blogger yang saya rasa anak-anak luar biasa, juga harus memikirkan juga jangan sampai menjadikan dampak buruk bagi usaha orang lain. Saya khawatir sekali ketika melihat ada usaha orang yang sampai tutup loh di Jogja itu karena satu hal yang dilakukan oleh seorang blogger makanan. Kita juga harus melihat sisi lain, sisi bagaimana orang-orang yang akan menjadi korban dari pernyataan kita yang berdampak buruk terhadap nilai satu mata pencarian pekerjaan orang lain, adanya PHK, pemberian kerja karena usahanya bangkrut. Nah itu jujur ya, produktif, Anda seorang yang pastinya memiliki satu nilai ilmu pengetahuan yang tinggi dan memiliki suatu hal smart, pemikiran smart. Saya rasa masih ada hal yang harus kita pertimbangkan juga, bagaimana hal yang terbaik dari sisi kehidupan kita juga ya. Saya bukan menasihati hal yang terbaik, saya rasa kita manusia memiliki hati nurani, apalagi seorang perempuan. Saya rasa hal yang terpenting bagi kita bagaimana kita juga melihat bagaimana perasaan ketika hal tersebut berdampak kurang baik terhadap nama baik seseorang, terhadap suatu nilai usaha badan usaha orang lain ya. Apalagi sampai menantang tuntut itu, sudahlah, nggak usah ribut hari gini gitu. Apalagi seorang orang yang memiliki intelektual yang tinggi itu pasti punya hal pencerahan yang luar biasa bagi kita masyarakat menikmati ini ya. Ini jangan sampai medsos ini menjadikan nilai kebablasan dan orang seperti malaikat ya, malaikat yang menyelamatkan, tapi nanti takutnya menjadi satu hal nilai keriaan ya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Saya suka sekali ketika orang mengedukasi orang lain, tapi ada hal yang harus dijaga juga, bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam hal kehidupan kita di bangsa Indonesia. Ada norma, aturan pastinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.